Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan materi berikutnya ya. Kajian berikutnya ini tentang keutamaan seorang ulama ya, keutamaan seorang ahli ilmu, seorang ulama. Jadi alim jamaknya ulama, orang yang berilmu, orang yang ahli ilmu, ya, yang menyampaikan ilmunya, itu namanya ulama. Ya, keutamaan para ulama nanti di akhirat. Ini ada sebuah cerita tentang keutamaan ulama. Semoga cerita ini nanti bisa memotivasi kita untuk lebih giat dalam belajar, lebih giat di dalam menuntut ilmu. Dikatakan dalam kitab yang sama, ya, ini An-Nawadir, ya, roya fil akhbar anna yaumal qiyamah yu'ta yang alamin min ulama ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam akhbar bahwa nanti ketika hari kiamat didatangkan seorang yang alim, min ulama ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang alimnya atau ulamanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dihadapkan kepada Allah, ya. Fayaqulullahu ta'ala ya Jibril khudh biyadihi wadhhab bihi ila Muhammadin. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, malaikat Jibril, ya, ini peganglah tangannya, ya, berangkatlah kamu bersamanya untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayati bihi ilaihi wa huwa ala syati khawdihi yasqin nasa bil awani. Nah, ketika malaikat Jibril datang dengan orang tersebut, si ulama ini, beliau datang dengan ulama ini, ternyata Rasulullah sedang berada di samping telaganya. Ini ada telaganya Rasulullah yang berada di Yaman nanti, ya, di surga itu. Rasulullah berada di samping telaganya memberikan minum kepada umat-umatnya, pada ahli surga dari umat Rasulullah ini. Beliau memberikan minum kepada mereka dengan menggunakan wadah, dengan menggunakan mungkin gelas atau ceper, ya, gayung, ya, diberikan minum dengan wadah. Fayaqumu sallallahu alaihi wasallam wa yasqi bikafihi. Ternyata ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril datang dengan si alim ini, beliau berdiri dan memberikan minum kepada si ulama ini, orang alim ini, dengan menggunakan tangan beliau. Jadi tidak menggunakan gelas atau mungkin gayung, tapi langsung menggunakan tangan beliau. Ya. Fayaqulun nas, sehingga manusia-manusia yang setelahnya atau sebelumnya diberikan minum oleh Rasulullah itu bertanya, ya Rasulullah, tasqin nasa bil aniyah wa tasqi hadza bikafika. Ya Rasulullah, engkau memberikan minum kepada manusia-manusia sebelum ini, ya, orang-orang sebelum dia ini, dengan menggunakan gayung, dengan menggunakan wadah. Tapi mengapa engkau memberikan minum kepada orang ini dengan langsung menggunakan tanganmu, dengan menggunakan telapak tanganmu, itu langsung ini diminumkan? Ya, ini menunjukkan seakan-akan orang ini istimewa sekali, ya, sehingga yang lain diberikan minum dengan wadah, tapi orang ini langsung dengan tangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, fayaqulu na'am, ya, li'anna nasa kanu mushtaghilina fid dunya bitijarah wa kana hadza mushtaghilan bil ilmi. Nah, Rasulullah menjawab, iya, memang orang ini istimewa, sehingga aku memberikan minum dengan menggunakan tanganku langsung. Karena dulu ketika di dunia, orang-orang yang lain itu sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan perdagangannya,
sibuk dengan pertaniannya atau yang lain, orang ini sibuk dengan ilmu, sibuk belajar, sibuk mengajar, menyampaikan. Pokoknya dia sibuk dengan keilmuan, baik belajar maupun mengajar, menyampaikan ilmunya, ya, menyampaikan ilmu. Sehingga dia istimewa sekali, menurut Rasulullah. Sehingga dia jadi ulama dan istimewa. Tuma yumaru bil mururi ala surati fayunatihi min tahti. Kemudian orang ini diperintahkan untuk melewati sirat. Ya, ternyata ketika dia melewati surat, ya, ada seseorang yang memanggil, ya fulan aghithni, aghithni. Hai alim, tolonglah aku. Ya, aghithni, tolonglah aku. Ya, orang ini minta tolong kepada si alim ini. Si alim ini bertanya, "Man anta? Engkau siapa?" Fayaqulu ana min jumlah tasdiqaika. Duh, aku adalah temanmu. Dulu ketika di dunia aku adalah temanmu. Kita nggak tahu mungkin teman, pokoknya ini teman. Dia mengaku bahwa dulu ketika di dunia aku adalah temanmu dan sekarang aku di neraka. Tolonglah aku, aghisni. Tolonglah aku. Fayaqulu ya Rabbi sadiqi. Fayarfa'u ilaihi. Ya. Kemudian si alim ini berdoa kepada Allah, ya Rabbi sadiqi. Wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, ini adalah temanku dulu di dunia. Sekarang dia minta tolong padaku, maka tolonglah. Fayarfa'u ilaihi. Maka ternyata si teman ini akhirnya diangkat, ya, dipindahkan oleh Allah, diangkat, diperintahkan diangkat dari neraka karena dia adalah teman dari si alim ini. Ya, jadi ini cerita menunjukkan keutamaan orang-orang alim. Bahkan di sini orang alim itu nanti di akhirat bisa memberikan syafaat, ya, bisa memberikan pertolongan kepada temannya. Dari itu mari kita selalu berusaha, ya, menjadi orang yang cinta dengan ilmu, ya, cinta dengan ilmu mungkin lewat belajar, lewat mengaji atau yang lain, yang juga tidak lepas menyampaikan ilmu kita. Nggak perlu harus jadi ulama besar, terkenal, ya. Ini kan ulama itu pokoknya orang yang cinta dengan ilmu, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.